Oke, ya, monggo Mas Benat. Wah, partisipannya nambah terus. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat kehadirannya ya. Malam ini kita senang banget kita mendapat kehormatan kedatangan Mas Gaga Nugraha ya. Nama Mas Gaga ini udah nggak asing lagi di dunia visual effect ya, di industri perfilman. Jadi kita sangat ini ya, sangat senang banget, looking forward ya, kita mau dengar sharing-sharing dari Mas Gaga tentang workflow dari dunia visual effect dan sharing-sharing tentang pengalaman Mas Gaga di dunia perfilman ya, tips-tipsnya nanti. Oke, ini udah ada berapa orang? Semuanya udah 46 orang semua. Wow, 46 orang. Ini bakal masih nambah lagi nih, belum semua nih kayaknya nih. Oke, Mas Gaganya masih lagi prepare. Oke, Mas Gaga, selamat malam Mas Gaga. Terima kasih banget nih udah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan Mas Gaga buat hadir di acara sharing Dapur Animasi nih, Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya ya. Dapur Animasi, Mas Andrew, Mas Bernard ya, udah ngundang saya lagi. Kebetulan dulu sih pernah juga ya, kita tapi nggak lewat online ya, belum zamannya COVID. Ya. Sekarang kita udah lagi musim Corona, masih bisa lah sharing-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat ya sama teman-teman. Amin. Dan saya yakin sih mungkin yang ikut di sini juga banyak yang udah punya pengetahuan di entah itu animasi ataupun VFX ya. Jadi ya lebih ke sharing aja mungkin apa yang saya tahu, dan nanti mungkin juga teman-teman bebas sih sebenarnya mau nanya apa aja ya. Mungkin banyak hal yang udah tahu dan mungkin yang saya jelasin itu teman-teman udah tahu. Nanti yang teman-teman pengen tahu dan kebetulan saya bisa jawab, ditanyain aja gitu. Iya, siap. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kita acaranya itu kita bakal sharing session dengan Mas Gaga nih sebanyak 30 menit. Kemudian kira-kira jam 8.30 nanti teman-teman tuh bisa bertanya. Jadi bisa kumpulin pertanyaannya di kolom chatting ya, kolom pertanyaan teman-teman ya. Silakan. Oke, Mas Gaga. Nah, mungkin Mas Gaga bisa cerita sedikit nih tentang latar belakang Mas Gaga, ceritanya bangun studio sampai sekarang, terus bisa terlibat di film-film besar, short story aja Mas Gaga. Oke. Ya, saya kebetulan mulai di industri animasi itu tahun 2004. Waktu itu masuknya ke industri iklan dulu. Ya, industri iklan karena pada saat itu film itu belum terlalu banyak menggunakan visual effect. Bahkan mungkin industri filmnya nggak ada ya. Sempat mati suri lah. Terus dari 2004 sampai saya akhirnya 2008 tuh mulai start bikin studi sendiri, terus sampai akhirnya dapat kesempatan bikin bantuin film di tahun 2010 atau 2011 ya. Itu ada waktu itu bantuin PH namanya Alenia ya. Itu bikin layar angsa. Cuman ya memang efek-efeknya tuh lebih sedikit lah. Dan saya juga nggak terlalu serius masuk ke film pada saat itu. Lebih banyak tetap di industri iklan sebagai ya emang asalnya saya memulai gitu ya. Sampai tahun 2018 saya dapat kesempatan mengerjakan Wiro Sableng. Ya ada beberapa film sebelumnya, cuman titik akhirnya saya memutuskan lebih serius di film itu ketika mengerjakan Wiro Sableng 2018, tahun 2018. Lalu setelah itu sepertinya tawaran film tuh makin seru gitu. Kita serius di film tahun 2019. Dan kayaknya 2020 di awal itu kita kayaknya makin seru lagi gitu, sampai akhirnya Maret mulai ketidakjelasan. Akhirnya ya kita lumayan terpukul juga ya, karena ternyata industri iklan malah masih hidup dan industri film agak
sangat terpukul lebih lah karena bioskop kan tutup. Jadi banyak yang cancel atau mungkin yang sedang diproduksi pun jadi tidak ada kejelasan. Baru kayaknya starting lagi awal tahun 2021 ini ya, mudah-mudahan. Gitu. Terus background saya sendiri sebenarnya aslinya saya lulusan desain komunikasi visual Universitas Pasundan, lulus tahun 2004 kebetulan, tapi di perjalanan itu saya memang belajar sendirilah itu ya animasi gitu di saat saya kuliah. Di luar sebenarnya fokus di pendidikannya sendiri itu nggak ke animasi sebenarnya, dan memang pada saat itu nggak ada sekolah yang mengkhususkan di animasi. Adanya kursus ya, paling dulu mungkin ada digital studio atau apa ya sejenis gitu. IDS aja belum jadi IDS ya kalau sekarang kan. Habis itu barulah mungkin beberapa kampus yang menyediakan jurusan animasi itu mulai bermunculan ya di perjalanan. Itu sih kurang lebih. Gitu Mas Bernard. Mas Andrew. Terus ceritanya bisa dapat FFI itu gimana Mas? Oh iya, dapat FFI. Ya kebetulan di tahun 2019 itu saya dapat kepercayaan dari Kimo ya. Ya direktur yang oke lah, maksudnya punya reputasi yang luar biasa juga, dan itu kan buat kita satu kesempatan besar gitu ya untuk bisa bisa bekerja sama dengan beliau. Udah gitu kita juga akhirnya dipertemukan juga dengan PH yang udah cukup lama ya, mungkin sebelum saya lahir mereka udah bikin film gitu ya, Rapi Film. Terus kesempatan itu saya dapat ya kebetulan waktu itu sebelumnya kita bantuin Red Out itu kita bantuin sebagian, sebenarnya itu nggak sepenuhnya kita ngerjain, tapi waktu itu kita lumayan membantu banyak lah di situ, dan akhirnya Kimo ngasih kepercayaan itu ke kita gitu yang di film berikutnya itu. Dan ternyata pas kita baca skripnya ya sebenarnya agak gila juga skripnya, karena film Indonesia belum pernah saya lihat bikin kayak gitu kan. Dan secara VFX ya maksudnya. Dan kita sih confidence-nya, tapi saya juga agak kaget ada PH berani juga bikin sampai segitu ya, dan itu kita nggak sia-siain, kita kita maksimalin, kita perlihatkan juga bahwa kita bisa mengerjakan tingkat kesulitan visual effect yang selevel itu gitu. Itu juga membuka lagi sebenarnya kesuksesan itu kan membuka peluang bukan hanya buat kita yang udah membuktikan itu, tapi mungkin teman-teman yang nantinya pengen masuk ke dunia VFX itu, jadi PH-PH udah mulai lebih berani lagi gitu. Kalau gitu, karena berarti possibility di industri film itu untuk dalam hal visual effect ya di Indonesia udah sampai mana sih, dan para pembuat berita pun jadinya bisa lebih leluasa gitu, tidak membatasi diri di batas-batasan eksekusi yang dulunya tidak bisa dilakukan gitu. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Dan kemarin itu ya alhamdulillahnya memang kita dapat apresiasi itu ya, apresiasi bahwa kita 2020 ini dapat efek itu gitu ya. Keren. Terima kasih. Intinya sih semuanya juga kerja tim ya, bukan berarti saya yang emang paling hebat atau apa. Tapi ini VFX adalah pekerjaan yang melibatkan banyak orang, dan orang-orang yang pastinya berbakat, terus juga orang yang bekerja keras juga di sini. Saya di sini memang menjadi leader di sana, tapi juga bahwa ini adalah effort tim lah sebenarnya. Itu sih, Mas. Wah, keren. Wah, mantap. Ya, keren banget ya teman-teman semua ya. Kita udah siap terinspirasi dari sharingnya Mas Gaga nih sekarang nih. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi, kita mau dengar sharing dari Mas Gaga tentang materi malam ini, yang saya yakin materinya ini daging banget ya kalau dari Mas Gaga yang sharing. Oke, daging bakar atau daging steak?
Monggo Oke, Mas Gaga untuk waktu dan tempat, silakan Mas. oke. Terima kasih, Edward. Andrew, ini Mas, Butuh share screen-nya boleh ya? Oh, Share boleh, screen. boleh. Ya. Butuh share screen, mungkin Mas Bernard yang bisa Oh, oke. kita kasih ke Benar. Mas Gaga, jadi ini aja. Ya. Oh, ada bisa ya? Oke. Ya, thank you. Benar. Udah bisa. Ya. Nah, ini sebenarnya ini udah kita obrolin ya. Semester yang background ini kita udah tadi obrolin. Terus ini sebenarnya saya udah pernah sharing beberapa webinar juga, cuman mungkin saya nggak akan terlalu lengkap ya ngejelasinnya karena ini materi ini cukup panjang untuk dijelasin sekitar 1 jam. Ya. Tapi ini saya akan pilih beberapa materi yang penting ya. Pertama itu kita tuh punya banyak istilah di industri film yang kadang-kadang angka sama ataupun rancu definisinya. Pertama VFX, terus ada CGI, seakan-akan CGI dan VFX itu sama gitu. Terus ada juga digital compositing, ada juga special effect. Kadang orang nyebut VFX special effect atau kebalikannya, tapi seringkali kita disebut special effect gitu. Terus apa sih bedanya CGI, VFX, special effect, atau ada digital compositing? Nah, pada dasarnya itu visual effect itu sebenarnya adalah sebuah proses menciptakan ilusi dan atau memanipulasi hasil syuting untuk menciptakan adegan sesuai skenario dalam sebuah film yang dilakukan dalam tahap pasca produksi. Jadi dia harus dilakukan setelah syuting sebenarnya, yang namanya visual effect. Nah, saat ini tuh keseluruhan prosesnya itu dilakukan di dalam komputer ya atau digital. Sementara nah ini kalau VFX contohnya kita lihat kalau di Lord of the ini Hobbit ya kalau nggak salah. Ini VFX ada apa namanya yang dominan di dalam film-film fantasy kayak gini, tapi juga ada juga di film-film drama bahkan seperti ini itu film Parasite ya Korea ya cuma nambahin background mungkin di di belakang ini gitu. Jadi ada efek-efek yang sebenarnya mungkin tidak disadari bahwa itu efek karena itu benda yang lumrah kita lihat di dunia nyata, tapi sebenarnya juga menggunakan visual effect juga gitu. Itu karena mungkin pertimbangan biaya dan segala macam yang mungkin lebih efisien ya ketimbang kalau menggunakan set real gitu. Ya kurang lebih ya. Nah, terus sementara special effect itu adalah sama fungsinya adalah membuat ilusi atau manipulasi untuk kebutuhan menciptakan adegan sesuai skenario dalam sebuah film yang prosesnya dilakukan di saat syuting. Jadi harus langsung saat syuting berlangsung ya, live action gitu. Entah itu make-up effect, animatronic, ledakan, darah. Jadi itu yang namanya special effect itu harus di saat produksi. Nah, ini ya kalau misalnya zaman dulu karena komputer itu belum secanggih sekarang ya, software-software CGI ataupun VFX, itu mereka menggunakan entah itu animatronic atau sejenis ya benda-benda yang real gitu mereka entah buat pakai mechanical apa dan bisa bergerak ya cukup baik gitu dan bisa membuat fantasi kita juga bisa nganterin imajinasinya sutradara gitu dalam hal ini dan penonton juga bisa melihatnya cukup meyakinkan ya gitu dengan teknik lama ini gitu samalah ini pun gitu. Oke, kalau zaman dulu semuanya dilakukan praktikal gitu. Nah, sementara CGI itu kan sebenarnya pencitraan atau gambar yang sepenuhnya dibuat melalui
komputer ya, yang secara keseluruhan bentuk, tekstur, kesan, material hingga pencahayaan menggunakan software 3D ya. Jadi harus 3D, bukan CGI itu bukan yang kalau kita ngerjain di Photoshop gitu atau kita ngerjain di After Effects gitu. Itu bukan CGI gitu ya. CGI itu harus, saya tegasin ya, CGI itu harus dengan 3D software gitu. Karena 3D software itu walaupun ada campur tangan manusia, misalnya kita mendefinisikan tekstur dan segala macam, semua gambar itu di generate secara lighting gitu ya, dia shadow-nya di mana, highlight-nya di mana, itu komputer yang mendefinisikan. Gitu. Bukan kita gitu. Walaupun kita menaruh cahaya di situ, tapi perhitungannya itu komputer yang melakukannya gitu ya. Misalnya kita bisa lihat itu bukan hanya di film CGI itu. Jadi CGI tidak harus di film, tapi juga tidak harus di VFX maksudnya, tapi bisa di film animasi 3D itu bukan VFX tapi itu CGI dalam animasi 3D gitu kan, atau animasi 3D itu animasi CGI. Terus di game, terus ada juga buat visualisasi arsitektural, bisa visualisasi produk komersial, bisa buat engineering ya, entah itu bikin apapun, bikin mobil, bikin robot, bikin segala macam, bisa juga untuk medical ya, buat operasi plastik mungkin atau apa sejenisnya. Terus juga mungkin industri fashion ya, fashion design, bisa aja membuat bentuk sepatu dulu mungkin itu, atau mungkin baju, jaket segala macam itu bisa secara 3D dan ada software CGI khusus untuk fashion. Dan untuk kebutuhan apapun lainnya ya. Jadi CGI itu seperti itu. Ya teman-teman di sini udah tahu semua lah, dan mungkin udah berkecimpung di dunia CGI gitu. Jadi yang di industri film Indonesia ini yang paling sering salah didefinisikan atau dimaknai, kita seringkali semua shot yang di dalam film itu disebut CGI, padahal harusnya VFX ya menurut saya, karena sebenarnya CGI itu salah satu pilihan teknis yang kita pakai di dalam proses pembuatan visual effect gitu. Jadi di dalam visual effect itu tidak perlu menggunakan CGI kecuali sangat diperlukan. Gitu. Bisa aja dengan menggunakan digital compositing aja. Nah ini contoh-contoh CGI yang kita kerjain di Ratu Ilmu Hitam kemarin yang dapat FFI juga. Ini misalnya tangannya kita pakai CGI. Nah, terus kita pasang di live shoot, kita hapus dulu yang tangan aslinya, terus kita ganti. Nah ini sebagian elemen CGI yang kita masukin di sini. Sementara kalau di Wiro Sableng ini juga dapat FFI ya, tahun 2018. Ini lebih dominan CGI-nya ketimbang elemen live shoot-nya ya. Jadi environment-nya yang kita buat justru gitu. Contoh CGI yang digunakan atau kalau ini film full CGI, jadi bukan VFX ya, karena ini keseluruhannya dibuat di komputer gitu. Ini semua pencahayaan, bayangin aja kita lihat nih highlight-nya seperti apa. Walaupun kita yang definisikan jenis materialnya masing-masing, tapi ini komputer yang memperhitungkan semua itu, atau kita sebutnya render engine ya, yang menghitung semua kalkulasi gambarnya ini gitu. Seperti ini film Lion King ya kemarin ya. Gitu. Terus, nah ini jadi ini kan kalau kita di dalam pembuatan film nih kita balik lagi, ini ada VFX sama CGI, VFX sama S-Effect ya, special effect. Nah di special effect itu sama S-Effect ini sebenarnya dua-duanya masih kita pakai saat ini, cuman memang penggunaan visual effect ini sekarang bukan lebih dominan sih, tetap dipakai di sini, cuman memang film itu mengkonsumsi banyak VFX lah sekarang ini.
Nah, dan inilah garapan kita ya itu saat ini, bukan yang di sebelah kanan ini. Terus yang dilakukan di VFX itu ada beberapa hal, misalnya pilihan teknis, ada juga digital painting, ada CGI, ada juga kadang kita perlu motion graphic juga, ada digital compositing, terutama karena pada dasarnya tanpa dua ini pun digital compositing ini udah masuk dalam VFX gitu. Tanpa dukungan ini pun yang CGI, digital painting atau segala pun digital compositing aja sudah cukup karena dia bisa menggabungkan beberapa elemen, stok elemen yang dari hasil syuting yang dilakukan secara praktikal. Misalnya membuat stok api misalnya, atau membuat stok ledakan, atau membuat stok darah atau apa yang akhirnya digabung di digital compositing. Ya kan, kayak ledakan, darah, smoke, apalah, makeup effect. Terus dipertegas atau dibuat lebih baik lagi, lebih meyakinkan lagi di dalam proses digital compositing. Jadi elemen special effect pun masih mendukung visual effect di pose gitu ya. Nah, terus kalau workflow secara utuh sih sebenarnya nih saya cepat aja ya. Kita ada pre-production, production, post-production. Jadi kalau pre-production ini berarti kita sebelum syuting ya. Sebelum syuting pasti secara keseluruhan mereka akan membuat skenario dan segala macam. Habis itu kita terjemahkan itu ke dalam animatic ya, untuk khususnya kalau ada beberapa adegan yang memang membutuhkan visual effect. Udah gitu juga ada konsep art atau key art yang harus dibuat gitu. Biasanya ini konsep art nih banyak dilakukan sama Karavan ya kalau saat ini di Indonesia. Film Indonesia banyak dipegang sama Chris Lee lah, timnya Chris Lee. Terus storyboard, R&D mungkin hubungannya sama hal-hal yang sangat teknikal dan butuh pemecahan teknikal sebelum proses berikutnya gitu, karena ada hal-hal yang secara teknikal tuh sangat sulit dan kita belum tahu caranya gitu, dan itu harus dilakukan seawal mungkin. Jadi kita biasanya lakukan itu di production dan tes juga sama. Jadi hal-hal yang sifatnya kita juga masih cari caranya dilakukan di awal supaya mengefisiensikan waktu. Terus di production itu teman-teman di tim produksi di PH itu pasti mereka melakukan syuting ya, aktor acting segala macam. Sementara tugas kita di production itu ya menyiapkan HDRI misalnya, kebutuhan HDRI ya. Mungkin kita foto lokasi gitu untuk kebutuhan nanti pencahayaan di 3D nanti gitu. Terus kalau memang kita punya alat 3D scanning dan memerlukan itu, kita bisa scanning juga. Terus kalau juga membutuhkan motion capture, bisa juga dilakukan di saat produksi ini. Selain itu yang paling utama itu justru VFX on set ya, VFX supervising on set. Jadi kita memastikan apa yang disuting dan kebetulan di adegan-adegan itu ada visual effect, mereka melakukan syutingnya itu udah dengan benar gitu, untuk jangan sampai nanti kita mendapatkan kesulitan di proses post production nanti. Terus ada special effect elemen yang kita ambil juga yang tadi saya bilang, ada ledakan lah, ada darah. Nah ini kita lakukan di saat produksi ini juga dengan tim special effect. Gitu. Jadi tinggal kita minta ke produser, kita minta ke DOP, kita minta ke SR, nanti mereka akan mengkoordinasi tim special effect untuk menyiapkan itu juga. Gitu. Nah di perjalanan pre-production ini juga udah bisa nyicir modeling sebenarnya. Seperti juga proses-proses di animasi sebenarnya ini nggak ada beda ya kalau untuk CGI, modeling, texturing, rigging, animating, lighting. Cuman memang ada beberapa kalau memang itu dilakukan membutuhkan motion capture, ini ada data motion mocap itu masuk ke animasi, mungkin mereka akan clean up dulu atau apa masuk digabungin ke animating ini gitu ya. Terus juga hasil dari HDRI ini kita akhirnya pakai di saat lighting gitu. Terus di saat syuting nanti mereka kan akan melakukan offline, ini bukan tugas kita sih.
ada tugas profesi lain, offline editor. Mereka akan melakukan offline editor, terus nanti kalau udah selesai, mereka akan apa ya disebutnya itu picture log gitu. Itu berarti udah dapat approval di sutradara, produser, dan ya pokoknya orang-orang eksekutif di sana. Setelah pick log ini masuk ke grading gitu ya, masuk ke grading, terus di admin. Gradingnya bukan grading akhir, karena grading itu nanti akan ada di akhir lagi, cuman biasanya untuk balancing aja. Terus mengirimkan format apa, nanti admin akan memisahkan mana yang perlu ada pengerjaan VFX atau yang enggak gitu. Nanti yang ada VFX-nya akan dikasih ke kita. Sekecil apapun VFX-nya ya, cuman clean up atau apapun yang sederhana pun akan dipisahkan. Lalu dari admin ini akan dibagi nih, kita bagi ke 2D aja langsung ke compositing, 2D, tracking yang sederhana ya langsung ke compositing, rotoscoping, line up langsung ke digital compose. Tapi juga data ini untuk beberapa yang butuh CGI ini masuk ke 3D tracking dulu, karena justru perbedaan antara animasi biasa dan VFX itu justru gimana kita menyesuaikan pergerakan kamera di live action dengan kamera di 3D software gitu. Lalu masuk ke proses lain gitu dari 3D tracking ini, masuk ke proses animating. Jadi kamera ini masuk ke animating, masuk ke efek juga. Nah, efek dan VFX itu ada perbedaan ya. Kalau di CGI, efek itu berarti apa-apa yang sifatnya itu entah itu model partikel atau segala macam ya. Jadi yang dynamic ya, dynamic simulation, entah itu liquid lah atau apa. Ini masuk ke sini, dan semuanya karena 3D ini harus match gerakan kameranya, berarti hasil 3D tracking ini masuk ke efek ataupun ke animating. Habis itu kan udah match semua nih pergerakan kameranya dan timing dan segala macamnya sesuai dengan sesuai dengan pergerakan pengambilan gambar pada saat syuting setiap shot gitu. Nanti masuk lagi ke lighting, terus efek ini sendiri ke render juga, animate terus ke render juga. Jadi nanti bertemulah mereka di sini. Walaupun ini animating sama efek juga mereka akan kerja tektokan gitu. Tektokan, makanya panahnya juga saya bikin kayak gini. Setelah CG di render, terus masuk ke digital compositing juga. Nah, selain itu ada satu elemen lagi yang justru dibuat secara manual, bukan manual ya, maksudnya menggunakan tangan lah ya, tapi secara digital atau digital matte painting ya, dengan Photoshop. Biasanya kita ada beberapa hal yang lebih efisien kalau itu sekedar digambar aja gitu. Nanti saya kasih contoh juga. Digital matte painting ini terus masuk ke kamera projection, karena supaya si hasil matte painting itu mengikuti pergerakan kamera juga sama kameranya live action itu. Terus biasanya kita proyeksi lagi kalau perlu ya, diproyeksi lagi ke objek 3D yang secara dimensi mirip dengan dimensinya bentukan matte painting ini. Misalnya bikin gunung, kita bikinlah bentuk sederhana dari gunung, tapi kita proyeksi matte painting ini jadi seakan-akan model yang sederhana tadi jadi terlihat detail gitu. Terus akhirnya semuanya bertemu lah di digital compositing ini. Entah itu cuman ada CG terus campur digital compositing, ada mungkin hasil tadi apa namanya special effect on set juga kita ketemu juga di sini gitu. Dari matte painting ketemu, dari roto, clean up juga ketemu di sini. Jadi ngumpul lah di digital compositing ini. Lalu setelah selesai itu udah bukan tugas kita lagi, kita kirim ke grading nih ya, ke grading lagi. Ini final grade-nya di sini, full grade. Nah, dari hasil full grade ini nanti diratain lagi dengan keseluruhan film yang nggak kita pegang gitu. Karena ada banyak shot yang kita nggak sama sekali sentuh. Itu shot-shot yang tanpa VFX sama sekali. Jadi
warnanya kan nggak boleh belang ya. Jadi pewarnaan akhir itu akan ada di sini di full grid supaya tidak belang. Udah gitu masuk ke DCP ya, Digital Cinema Package. Ini format untuk bioskop. Ya, habis itu di-deliver lah ke cinema ya. Jadi proses post production sampai ke bioskop kurang lebih kayak gini. Gitu. Ini untuk pre-production, ya tadi storyboard, saya nggak akan jelasin satu-satu. Ini contoh R&D ya, misalnya bikin belalang nempel di kaca gini, ini bukan hal yang mudah ini. Jadi kita mengulang-ulang dulu seperti ini tuh, lihat kita nabrak-nabrakin belalang ini secara dinamik gitu. Ini bukan hal yang mudah. Terus ini juga misalnya ulet kita buat secara dinamik juga, gimana ulet berbenturan dengan ulet lain, terus bulunya pun ikut bergoyang juga. Jadi emang disitulah kelihatan lebih naturalnya gitu. Nah itu butuh pencarian. Terus di efek konsep mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, ini kayak bikin nyari HDR, terus ini elemen footage gitu ya. Terus juga mungkin kita memastikan, nah ini misalnya kita juga perlu kadang-kadang tracking point ya. Kalau kameranya harus match, kita harus punya titik-titik tracking gitu. Terus ya ini sih mungkin teman-teman nggak usah dijelasin, ini udah pada tahu texturing segala macam. Nah, yang membedakan VFX dengan animasi juga itu sebenarnya tingkat detail yang harus dicapai di VFX itu jauh lebih berat, lebih kompleks ketimbang animasi biasa. Jadi kalau animasi biasa itu kadang-kadang bikin apel udah mirip apel aja udah cukup. Sementara kalau di VFX itu kan yang dicapai harus realistik karena di-compare dengan live shoot ya, dengan live action gitu. Nah, dengan dunia nyata gitu. Jadi nggak bisa ada sedikit pun perbedaan. Jadi harus seidentik mungkin apa yang kita buat di 3D itu benar-benar sama persis dengan dunia nyata. Itu yang secara tekstur itu harus lebih besar resolusinya. Secara model juga kadang nggak bisa poligonnya hemat. Kadang-kadang kita harus dengan high poly gitu. Udah gitu juga kita pakai displacement juga, kadang pakai ya pokoknya apa-apa yang sangat berat gitu sih ketimbang pengerjaan animasi biasa. Compositingnya pun begitu. Jadi kita benar-benar benar-benar harus peka, punya pengetahuan di fotografi mungkin, punya pengetahuan di tekstur, pengamatan tekstur yang jeli gitu, bahwa membaca material yang kita lagi buat tuh akhirnya kita adaptasiin itu ke shader di dalam CGI gitu, di dalam komputer itu seperti apa gitu. Nah itu perbedaannya animasi dan pengerjaan CGI di dalam visual effect gitu, kurang lebih. Nah, dan renderingnya pun nggak bisa sebentar ya, jadi renderingnya juga karena resolusi poligonnya, resolusi teksturnya, terus spesifikasi lightingnya sangat spesifikasinya tinggi, jadi akhirnya proses renderingnya pun jadi lama sekali per frame. Kan ini kayak salah satu contoh yang dikerjakan di Hollywood aja, Transformer katanya 72 jam per frame gitu kan. Jadi sekitar berapa hari tuh ngerender gitu kan, satu frame doang. Padahal kan kita tahu semua ya, satu frame aja kalau di film 24 frame per second gitu. Terus, nah ini matte painting gitu ya. Matte painting tuh kurang lebih kayak gini lah. Jadi dari gambar-gambar yang sebenarnya dibuat di Photoshop, terus ya kayak menggambarkan sebuah environment biasanya.
akan lebih mudah dilukis saja ketimbang kalau kita buat di 3D. Karena di 3D itu effortnya jauh lebih besar, prosesnya lebih lama, dan ya untuk mencapai hasil yang dicapai sama matte painting kadang jauh lebih sulit. Bukan kadang sih, udah dipastikan lebih sulit. Tapi tidak semua hal bisa dieksekusi hanya dengan matte painting ini, karena matte painting punya banyak kelemahan, yaitu kalau misalnya objeknya dekat, itu dia akan kelihatan bohongannya gitu ya. Tapi kalau untuk objek-objek yang jauh, seperti misalnya gunung, bukit, atau mungkin bahkan kota mungkin ya, kita bisa lakukan aja di Photoshop, terus kita nanti masukin ke digital compositing, terus kameranya, pergerakan kameranya kita samain gitu. Nah itu sudah cukup ya menggunakan matte painting. Nah terus kalau mau lebih bagus lagi untuk beberapa yang agak di mid ground ya, jadi yang agak dekat ke kamera dan pengen punya parallax yang lebih 3D, kita bisa juga proyeksi si objek gambar matte painting tadi ke objek 3D yang simple gitu ya. Tapi jadi kelihatan detail, dan si matte painting tadi menjadi punya dimensi yang seakan-akan dia 3 dimensi. Nah, ini salah satu contoh matte painting yang kita buat. Yang kita buat nih matte painting di Photoshop aja, terus kita jejerin secara 2D aja sebenarnya. Simple. Yang di Wiro Sableng. Jadi yang gunung apa, kalau kita bikin 3D itu lama gitu, bikinnya Photoshop. Nah, cuman kita definisiin jaraknya ke kamera secara perspektif gitu ya, jadi lebih meyakinkan bahwa ini tuh emang 3 dimensi gitu. Dan memang ada batas pergerakan kamera yang bisa kita lakukan dengan matte painting ya, karena kalau terlalu banyak kelihatan tipisnya gitu, karena memang dia tidak dimensi sebenarnya. Nah, ada juga yang memang kita proyeksi ke yang sebelah kanan ini di Wiro juga, kita proyeksi ke ke objek 3D ini seperti ini. Jadi ini sebenarnya jurangnya nggak sedalam ini, tapi pengen lebih dalam, jadi kita proyeksi lagi ke gambar yang kita buat dulu di Photoshop. Tapi yang sulit adalah karena kameranya bergerak lumayan dinamis. Tapi ya itu berhasil juga sih bikinnya. Nah terus, ini efek ya. Efek itu ya yang tadi saya bilang simulasi dinamis ya. Ada partikel, asap, api, air. Bisa juga tumbukan objek, ada kehancuran misalnya kayak batu-batu hancur ya, misalnya tembok hancur meledak misalnya. Nah ini yang kita sebut dengan efek. Ini salah satu contoh yang kita pernah buat. Misalnya ini pasirnya kita tambah ya, kita jadiin besar. Nah kita pasirnya kita buat dulu dengan dynamic, terus asap-asapnya, debu-debunya juga kita buat supaya lebih dahsyat gitu si ledakannya itu. Itu kita ini namanya proses pembuatan efek ya. Terus ada juga yang tadi saya bilang, kalau misalnya di animasi itu nggak ada lah rotoscoping atau clean up, karena matte ya, matte itu bisa di render aja di 3D ya, kita langsung dapat matte. Sementara kalau di compositing, di live action itu kan si objek ini semua menyatu ketika kita ambil syuting ya. Tapi kalau kita mau nyelipin sesuatu di belakang si karakter ini, misalnya si orang ini, kita perlu pisahin dulu si karakter ini dengan background. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Kalau kita mau masukin sesuatu, entah ganti background atau mau nambahin apalah objek-objek lain di belakang, kita harus benar-benar pisahkan itu dari background. Terus ini sama juga sih rotoscopingnya, contoh. Nah ini kan misahin lah. Jadi kalau udah terpisah begini, kita bisa masukin apa aja nantinya. Dan ini proses yang sangat membutuhkan kerajinan tangan gitu, bukan artistik ya. Nah terus tadi yang saya bilang bahwa VFX itu tidak selalu membutuhkan CGI. Ini saya kasih contoh. Ini ada boneka yang disut, terus kita juga punya stok wajah orang yang emang kurang lebih di tempat yang sama disut
secara terpisah, lalu kita gabung di digital compositing. Jadi ini tanpa CGI sama sekali nih, dua-duanya, terus kita gabung aja. Gitu. Karena kalau pakai CGI ini bikin wajah kayak gini, PR-nya luar biasa ya. Jadi ini cara paling efisien, paling efektif untuk dapetin itu. Gitu. Terus ini kalau yang ini full CGI justru ya, background-nya apa segala macam, bahkan mungkin Wiro-nya aja yang kita justru masukin ke CGI gitu. Kita pakai, terus background-nya juga kita proyeksi lagi, dianggap matte painting sama kita gitu. Karena apa? Karena kameranya mau kita rubah pergerakannya supaya lebih dramatis gitu pergerakan kameranya. Karena kamera di saat syuting itu cuma statik aja. Terus, jadi kameranya ketika ini namanya kalanya dipukul, kalanya pun ini CGI terus di emit partikel. Kebetulan si karakter ini transparan, jadi kita render si objek solidnya, tapi partikelnya yang kita render. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini justru dominan CGI di sini. Kita juga extend juga si gunung-gunung batu-batu yang di belakang ini termasuk background karena ini full grain. Nah terus ya teknologi udah tahu ya, ini ada banyak, mungkin saya nggak jelasin ya, kecuali nanti mungkin ada teman-teman yang nanya. Ini biar nggak panjang. Terus ada render farm ya kalau hardware, ada motion capture, teman-teman pasti udah pada tahu yang di animasi, 3D scanner teman-teman juga udah tahu. Kalau nggak tahu nanti kita ngobrol. Sama motion control. Yang motion control ini dia bisa merekam gerakan sesuai keinginan kita yang udah direncanain di dalam syuting untuk kebutuhan syuting, tapi juga data geraknya juga bisa kita ambil untuk ke komputer gitu ya, masuk ke komputer. Cuman sewa alatnya terlalu mahal, jadi jarang dipakai kalau di sini. Bukan berarti nggak ada yang nyewain, ada, tapi jarang kita pakai. Terus ya udah sih, kurang lebih kayak gitu ya materinya secara singkat. Ini juga kayaknya udah lama juga. Oke, udah. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Andrew sama Mas Pedran. Oke. Terima kasih Mas Gaga materinya. Wah, banyak banget ya. Ini sebenarnya waktunya memang singkat banget nih materinya. Kalau misalnya mau dijelasin pasti minimal 1 jam ya Mas Gaga ya. Ini ya. Iya, oke deh. Ya udah, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Mas Gaga, mohon maaf Mas, boleh tolong ini hostnya itu dipindahin ke Mas Benat lagi, Mas Gaga. Oh, oke. Gimana caranya? Jadi ada di sebelah kanannya Mas Benat itu di pojok atasnya tuh ada biru, titik biru 3. Nah, itu Mac host Mas Benat. Maaf Mas. Jadiin apa? Jadi Mac host Mas. Mac host. Mac host. Oh, Mac host. Iya. Saya bantu. Oke. Thank you Mas Gaga. Thank you banget. Maaf ya, agak kapek. Ini apa-apa Mas. Iya. Wajar. Ya, ini ada yang baru masuk juga. Gak apa-apa. Nanti silakan masuk sesi berikutnya aja ya. Iya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, silakan dikumpulkan pertanyaannya di kolom chatting ya. Nanti kita akan ada waktu selama 30 menit ya. Mas Gaga buru-buru nggak Mas? Ini 30 menit. Nggak, santai. Nggak apa-apa, kalau mau lebih nggak apa-apa. Ya, jadi kita ada kurang lebih ada waktu 30 menit ya bersama dengan Mas Gaga, biar kita nggak ngeganggu waktu istirahat Mas Gaga juga ya. Teman-teman silakan bisa ketikkan aja pertanyaannya di kolom pertanyaan, di kolom chatting maksudnya. Oke, kita mulai dari Iza. Halo Mas Gaga, saya Iza, mahasiswa dari Bandung. Hampir setahun ini saya belajar 3D secara otodidak dan untuk tahun depan mau intern di studio animasi atau visual effect.
Apa saja minimal atau hal yang harus kita kuasai sebagai 3D generalis atau 3D artist di industri animasi dan visual effect? Nah, silakan Mas Gaga. Ya, kalau untuk investoran ini, kalau jelas ya? Suaranya agak putus-putus, tapi nggak feedback sih Mas. Ya, tapi nggak feedback. Putus-putus nggak? Sekarang oke, sekarang oke. 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 Jadi kalau untuk minimal sih sebenarnya, maksudnya kalau kita baru ya, kita juga nggak usah terlalu punya pemikiran pengen sempurna dulu ya. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang mungkin kita punya keunggulan dulu deh. Salah satu entah kita memang bagus di anime, bagus di modeling mungkin, supaya jadi satu pertimbangan buat studio animasi ataupun VFX untuk menerima kamu gitu ya. Jadi pastinya kita untuk jadi generalis yang bisa segala hal itu kan butuh waktu ya, belajarnya itu butuh waktu, butuh pengalaman gitu. Tapi kalau salah satu di antaranya itu udah cukup gitu, maksudnya untuk ikut membantu berkontribusi di dalam sebuah studio, itu mereka akan pertimbangkan. Entah itu mungkin di modeling dulu, teksturnya udah rapi, modelingnya udah rapi gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus selebihnya kita punya pengetahuan di general. Putus-putus ya, Mas? Enggak. Oke. Oke, Mas. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi paling enggak unggulin aja dalam satu hal, terus lihat gitu di studio itu bikin apa dan standarnya seperti apa gitu. Misalnya modeling seperti apa, terus spesifik juga mungkin kita tuh modelingnya yang organik atau yang bukan gitu, nggak apa-apa, kita salah satunya dulu, atau mungkin ya animate-nya bagus gitu, atau mungkin renderingnya bagus gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ya kita paling nggak ada keunggulannya dulu gitu, atau kan ada pilihan juga, ada yang spesialis ya, ada yang jadi generalis gitu ya. Kalau saya sendiri sih generalis. Ada banyak yang menyarankan jadi spesialis, tapi juga sebenarnya generalis pun banyak digunakan di Hollywood ya. Banyak orang yang mau jadi generalis di Hollywood. Kemarin aja sempat kan kita punya juga orang Indonesia yang jadi jadi supervisor generalis di ILM gitu. Oh wow. Jadi bosnya juga di ILM. Wow. Dia bilang jadi generalis itu nggak membosankan karena dia kerja di satu part aja gitu kan, kerja di setiap ini, dan dia tahu dari A ke Z kan. Ketika ngerjain sesuatu dia tahu hasil akhirnya kayak gimana. Itu mungkin nanti dari dapur animasi bisa ngundang beliau juga. Gitu ya. Tapi intinya gitu lah, saran dari saya ya. Iya. Unggulin aja di ya, jadi itu ya. Ternyata ada juga generalis di ILM. Wah. Mantap. Iya. Nah, ini dari Tegar. Saya baru tahu Mas di situ ada ada divisi khusus generalis ya ternyata ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mas Gaga, saya Dion video editor dari Jogja. Saya mau tanya, jika ada visual effects, ada ya Mas ya. Ini saya sebarin baca pertanyaannya Mas ya. Iya, boleh. Jika ada visual effects dan CGI yang memerlukan pengukuran objek seperti dinosaurus di Jurassic World dan monster di Avenger, apakah kita perlu menghitung skalanya terlebih dahulu? Nah, iya dong, persis, betul. Misalnya dinosaurus tingginya 10 meter atau 20 meter. Ya kita bikin beneran 20 meter di dalam skalanya 3D harusnya gitu. Kan perbandingannya sama orang misalnya 1,7, 1,8, mungkin 30 meter lah ya tingginya. Terus si makhluknya kayak gimana? Karena nanti kita kamera itu benar-benar juga perbandingan dengan si makhluk itu sering. Ini suaranya agak mengganggu. Dimensinya itu benar-benar kita lihat dari angle kamera yang sama nantinya kan, jadinya lebih akurat gitu, benar-benar lebih akurat dengan ukuran dan skala yang emang aktual gitu, kurang lebih kayak gitu.
emang harus ya. Emang harus ya. Mas. Iya, iya. Oke. Ini ada banyak juga pertanyaannya. Mantap. Selamat malam Mas Gaga, saya Irfan, mahasiswa dari Depok. Agak delay ya kayaknya. Agak sedikit delay Mas Gaga, agak sedikit delay. Iya benar. Delay. Nah, ini dari Irfan. Malam Mas Gaga, saya Irfan, mahasiswa dari Depok. Untuk belajar visual effect dan CGI, apa ada langkah awal dari mana kita harus belajar? Jadi step by step belajar visual effects dan CGI. Terima kasih Mas Gaga sebelumnya. Dari mana kita harus belajar? Mungkin awalnya dari mana gitu Mas? Pertanyaan lebih ke sana. Oh, itu untuk belajar ya? Iya. Dari awal, langkah awalnya apa gitu. Harus belajar step by step, belajar visual effect dan CGI. Iya, pasti kita mesti membaca keseluruhan dulu ya, maksudnya belajar dari mana dulu, misalnya entah kita mau CGI dulu atau mau dari setting, terus ada juga semua stepnya secara bertahap gitu ya. Jadi kadang-kadang tutorial itu kan terlalu banyak ya, kita melihat yang belajar bingung kadang-kadang, itu seakan-akan kayak puzzle yang berantakan gitu. Dan kita usahakan kita ngelihat gambaran besarnya dulu, kita susun dulu sebelum kita berdalam ya. Kita susun dulu sesuai dengan alurnya, udah gitu kita pelajari, mungkin nggak perlu dalam-dalam semua, bagian luarnya terus pelajari dulu semua, sehingga kita paham dulu secara general. Lalu baru perdalam. Jadi kita tahu apa yang lagi kita dalamin. Itu sih tips saya ya, karena memang tantangan materi kan sangat banyak, sementara justru belajar itu bingung memulainya dari mana. Nah itu yang di kepala kita ini harus kita mapping dulu nih. Kita mapping dulu dengan cara memperluas wawasan kita di itu. Ya, kita baca dulu aja secara singkat ya, kayak model materi ini kan sebenarnya ada susunannya, mungkin nanti saya share aja lah, saya PPT-nya, mungkin saya kasih link aja buat teman-teman yang berminat, nanti bisa kelihatan tuh sebenarnya atau susunan prosesnya itu gimana aja. Dan kalau kita udah tahu definisi masing-masing pekerjaan di dalam dunia visual effects, kita akan tahu proses mana dulu yang harus kita pelajari. Intinya paham dulu lah gitu ya. Baru kita secara praktek kita pelajari satu-satu, dan emang yang satu lagi yang harus disiapkan itu sebenarnya kemauan keras sama kesabaran pastinya, karena kan nggak gampang ya kan, ini kan susah gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa pelajari visual effect itu mudah, karena kalau mudah mereka ya nggak usah lah, karena memang yang udah pengalaman pun masih nganggap susah gitu, nggak pernah dia jadi gampang, nggak tahu mungkin di masa-masa depannya, tapi sampai saat ini saya rasa ini masih susah sih. Jadi teman-teman harus nyiapin mentalnya justru bahwa ketika kita masuk ke dunia VFX atau CGI itu justru harus punya tekad kuat gitu supaya bertahan gitu di dalam prosesnya itu yang nggak mudah. Itu sih Mas, kurang lebih, mudah-mudahan ngejawab ya. Oke. Wah, ini banyak banget nih. Pertanyaannya masih terus masuk. Halo Mas Gaga, saya Rangga, mahasiswa dari Semarang. Mau bertanya, ketika proses pre-produksi bagaimana menentukan bagian yang harus diwujudkan dengan visual effects, 3D, matte painting, atau SFX, praktikal? Terima kasih Mas. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya, untuk menentukan mana yang pakai CGI kah, pakai matte painting atau practical, pasti pertama kalau saya nyaranin ke PH, apa yang bisa dilakukan di saat syuting, lakukan di saat syuting, karena biar nggak nyusahin saya sih. Tapi selain itu, justru memang apapun yang practical itu pasti believable, karena real kan, gitu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan secara praktikal, entah itu secara teknis sulit ataupun mungkin biayanya mahal. Misalnya
atau bahkan berbahaya gitu ya. Misalnya orang diterjunin dari gedung gitu lantai berapa, terus ditabrak mobil atau apa, itu kan bahaya gitu ya. Nah, itu sebaiknya pakai VFX aja gitu. Atau mungkin emang nggak ada bendanya gitu, misalnya monster gitu. Itu kita mau bikin practical aja, ya nggak bisa karena objeknya nggak ada kan gitu. Terus udah gitu, kenapa pakai matte painting ya? Kayak tadi, karena itu jauh juga, nggak akan kelihatan detailnya, dan cukup untuk memberikan impresi bahwa di belakang itu misalnya ada bukit lah, ada apalah, itu udah cukup selama itu lukisannya tuh emang bagus, ya. Emang cukup detail gitu untuk mewakili kayak kebutuhan adegan. Ini kayak Mas Andrew ini kan juga matte painter juga gitu. Nah, kalau ya kan maksudnya ada profesi khusus bahkan untuk itu gitu, untuk matte painting gitu. Nah, ya itu jadi masing-masing itu punya limitasi gitu dan punya konsekuensi ketika dipilih. Jadi hal itu pun memang butuh pengalaman dan wawasan yang luas di setiap pilihan teknis tadi gitu, bahwa kalau mungkin saya bahkan mikir cost-nya gitu setiap bagian ini. Kalau misalnya pakai CGI berarti tim kita harus effort-nya berapa lama, terus nanti rendering kayak gimana, nanti komposisinya kayak gimana. Nah itu udah kita bisa coba ukur, karena sebenarnya itu butuh pengalaman juga. Jadi memang teman-teman untuk bisa benar-benar memilih itu, emang kitanya juga punya pengalaman di situ, minimal wawasan dulu secara keseluruhan apapun konsekuensi pilihan teknis tadi, dan emang apapun yang dipakai itu yang paling efisien gitu. Itu yang paling murah ongkosnya dengan hasil yang terbaik gitu. Itu sih kurang lebih. Ya, yang paling tepat guna lah ya Mas Gaga ya. Oke, ini ada lagi dari Haryadi Harja. Kang Gaga, kalau proses R&D itu real di lapangannya harus 100% berhenti hanya sampai tahap pre-production saja, atau sebenarnya pada saat production atau post-pro masih tetap berjalan R&D-nya, semacam ada proses back and forth-nya? Iya ya. Jadi sebenarnya kalau di R&D betul sih, ini yang mungkin harus dikoreksi di tabel yang saya bikin ya. Jadi sebenarnya R&D itu dilakukan dari pre-production. Kalau belum dapat ya lewat dia ke production, tapi ke post-pro kalau masih belum dapat ya kita cari terus gitu. Tapi ya dengan harapan di awal juga udah kita dapat. Jadi ya nggak ada batas tertentu sih. Yang jelas seawal mungkin teknis itu bisa kita pecahkan ya, misalnya kendala teknis ataupun hal-hal teknis yang sifatnya belum kita tahu, itu bisa kita pecahkan sebelum masuk ke proses berikutnya gitu. Karena di proses berikutnya kan setelah R&D ada lagi pengerjaan lain gitu ya. Tapi intinya sih seringkali justru malah kita juga sampai akhir juga sih gitu. Bisa dapatnya gitu ya. Itu sih. Jadi kurang lebih idealnya lebih awal, tapi kita juga sering menghadapi kenyataan tidak sesuai harapan. Gitu. Iya. Teman-teman, ini by the way pertanyaannya kan banyak banget nih ya. Sepertinya kalau misalnya dijawabin semua satu persatu kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi ini saya seleksi pertanyaannya, kira-kira yang memang cocok sama tema malam ini tuh yang mana gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya yang sepertinya tadi udah dijawab sama Mas Gaga, itu nanti saya berarti nggak ulang lagi pertanyaannya ya, teman-teman ya. Jadi saya langsung pilih pertanyaannya yang kira-kira sesuai sama tema yang dibawakan oleh Mas Gaga malam ini ya, teman-teman ya. Oke, ini saya pilih pertanyaannya dulu. Halo, saya Eko Prasetyo. Sudah 2 tahun bekerja di CG Compositing dan Compositing Animasi, punya pertanyaan. Ini pertanyaan lebih ke spesifik teknis mengenai visual effect. Tentang teknik wire removal, apakah kita paint out kabel atau talinya itu per frame atau ada teknik lain di set yang bisa menyamarkan wire tersebut? Teknis ini sih, Mas. Wire removal itu justru ada plugins-nya ya. Jadi bukan satu hal yang istimewa sebenarnya dalam menghilangkan itu, karena nggak ada tools yang khusus buat wire removal. Tapi kadang-kadang ada
wire removal yang istimewa itu kalau misalnya lewat tim aja apa yang memang butuh ekstra pengerjaannya. Tapi itulah wire removal itu justru udah ada toolsnya gitu. Coba dicari aja sih toolsnya, nanti mungkin juga akan ketemu. Ya, jadi nggak usah satu persatu gitu Mas ya? Pastinya nggak satu persatu. Kalau frame by frame ya nanti juga suka kedap-kedip juga Mas. Gitu karena nanti di frame satu bersih, frame keduanya kelihatan beda, ada perpindahan warna atau gimana gitu ya. Sebaiknya sih tidak frame by frame gitu. Tapi kalau memang udah sangat sulit dilakukan secara lebih ideal, mungkin ya dengan frame by frame mau nggak mau kadang-kadang ya dihadapi juga ya. Jadi sabar-sabar aja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini karena waktunya kita nggak cukup, jadi saya mesti milih pertanyaannya teman-teman ya. Bentar ya. Halo Mas Gaga, saya Jimmy dari Batam, bekerja sebagai arsitektur di Batam, namun tertarik belajar visual effect. Saya pernah membuat 3D di Autodesk, Maya, dan compositing di After Effects. Setelah saya gabungkan antara syuting asli dan 3D-nya, itu terkesan terpisah, terlihat sekali 3D-nya. Apakah ada tips Mas membuat itu menyatu antara CG dan syuting aslinya? Terima kasih Mas Gaga. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Spesialisnya Mas Gaga ini. Gimana Mas? Silakan Mas. Ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya satu, arah cahaya harus kita pastiin sama ya. Terus warna cahaya kita samain di 3D. Nah, tapi begitu masuk ke compositing pasti beda. Udah dipastiin beda. Kenapa? Karena hasil syuting dan 3D diambil dengan cara pengambilan gambar yang beda. Bahkan kalau misalnya dua gambar dilakukan secara live action pun itu berbeda juga karena kondisi cahaya pun beda. Nah, gimana nyamainnya? Justru yang kita lihat itu ada caranya mengecek RGB-nya, RGB sama white level dan black level. Jadi yang paling jelas itu ya kalau memang tone warnanya itu beda gitu. Terus misalnya kontrasnya beda. Warna putih di 3D kita lebih putih dari live shoot. Itu kelihatan jomplang nanti. Atau hitam kita lebih tebal daripada hitam di real shoot. Itu akan kelihatan jomplang. Justru itu yang harus kita pastikan bahwa warna hitam kita itu batas levelnya segimana dan ada ukurannya sebenarnya. Kita nyamain ukuran gimana dan kita juga bisa eye match juga bahwa 3D kita tuh jomplang nggak hitamnya sama yang live shoot gitu. Jadi kita gimana mengkoreksi hasil rendering 3D kita untuk menyamai levelnya si live shoot gitu. Ya putihnya dicek, hitamnya dicek, merahnya dicek, hijaunya cek, birunya cek. Jadi semuanya kita cek warnanya sama. Jadi kalau udah warnanya sama, biasanya pas kita lihat lagi udah berubah tuh. Nah udah gitu, kita cek juga ini fokus. Kita pastiin bahwa dia benar secara fokus kamera ya. Maksudnya kalau dia harus blur. Kalau fokus harus fokus gitu. Mana yang fokus, mana yang blur kita harus tahu dan seberapa banyak fokus dan blurnya itu. Kita harus paham dulu. Makanya itu kita punya kepekaan ya fotografik itu kayak gimana gitu, bahwa blurnya itu segimana. Kebanyakan blur jadi aneh juga gitu. Kurang blur aneh juga. Nah, terus model blurnya kayak gimana ada macam-macam juga. Nah, itu yang perlu diperdalam mungkin sama kita gitu ya. Tanya ya. Dan mungkin juga justru ini kuncinya betul. Jadi saya pengen ngejelasin ini sebenarnya. Nah itu RGB-nya yang harus dicek, white level sama black level gitu ya. Itu sih tips singkatnya gitu. Jadi kalau nanti coba dicari lagi materinya tentang itu. Gitu. Oke. Nah ini kayaknya ada pertanyaan menarik nih dari Farhan. Halo Mas Gaga, saya Farhan dari Tangerang, seorang 3D modeler. Saya ingin bertanya di luar teknis. Boleh nanya nggak bagaimana awal dapat klien pertama, tahapan apa saja yang harus dilakukan? Apakah itu membuat proposal, mengajukan showreel ke beberapa PH? Cita-cita saya ingin punya studio juga seperti Mas Gaga. Terima kasih. Dari Farhan. Oke.
Gimana tuh? Sebenarnya baiknya masuk dulu ke industri kalau menurut saya, kalau memang belum pengalaman. Jadi kalau misalnya saat ini masih belajar atau belum banyak pengalaman, sebaiknya masuk ke industri dulu, karena lebih mudah kita masuk atau mendapat kepercayaan ketika kita udah penetrasi dulu lah ke dalam, kita udah banyak kenal orang, kita sendiri juga mematangkan diri dulu bahwa masuk ke dunia profesional itu bukan hal yang sederhana, bukan hanya kita jago doang gitu, tapi tahu attitude di dunia profesional gitu ya. Jadi jago aja belum cukup untuk meyakinkan mereka gitu ya. Udah gitu pengalaman kita justru membuat kita lebih percaya diri ketika kita udah berpengalaman masuk di dalam industri dan ikut dengan entah itu sebuah studio ataupun perusahaan post production ataupun yang sejenis, itu justru kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu profesional itu, dan kita belajar gitu gimana cara menjadi profesional, gimana cara kerjanya, bagaimana melayani klien gitu. Karena ketika kamu belajar sendiri, kamu mengerjakan apa yang kamu mau gitu. Tapi ketika kamu bekerja di sebuah industri, kamu mengerjakan yang orang lain mau ya. Gitu. Jadi itu satu hal yang perbedaan besar ketika kamu mengerjakan apa yang kamu mau dan orang lain mau gitu ya. Nah, itu yang harus kamu catat gitu. Jadi sebaiknya masuk dulu dan bekerja aja dulu. Nanti kamu akan terbuka lagi dengan pengetahuan yang lebih banyak gitu. Karena kalau misalnya kita langsung memulai saat ini, maksudnya memulai di saat yang belum siap, prematur gitu. Sayang nanti cita-citanya malah tidak terjadi gitu ya, apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kita pengen cepat punya studio, tapi ternyata kitanya belum siap gitu, atau mungkin pengetahuan kita belum siap. Salah satunya adalah dengan kamu bertanya ini bahwa kamu belum siap gitu. Ya kan? Dan itu tidak bisa ditanyakan sebenarnya, itu harus dialami gitu. Kamu harus alami dulu justru itu ya kan. Kalau kamu tidak bertanya lagi apa yang kamu butuhin untuk buat studio, kamu udah siap, berarti kamu udah tahu apa yang mau dibikin. Itu sih kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan yang agak lucu sih. Kang Gaga dari Iwan Wijaya nih, animasi seperti di film-film Indosiar dengan naga-naganya, itu karena budget dan waktu kurang atau selera pasar? Kalau dapat kesempatan bikin animasi film-film Nusantara, impiannya seperti apa? Gimana Mas Gaga? Oke. Naga-naga. Ya ini juga sesuatu yang harus diketahui sama teman-teman ya. Jadi kalau di dunia sinetron, itu kebetulan saya sendiri agak menghindari ya masuk ke sana. Jadi kita menghormatilah teman-teman VFX yang ada di sana. Tapi justru mereka juga tidak banyak pilihan ya ketika masuk di dalam sebuah kultur industri yang nggak proper ya untuk dunia VFX sebenarnya. Karena biasanya nih yang saya dengar, materi misalnya mereka dapat sore, bisa jadi malamnya udah tayang gitu, atau mungkin besok pagi tayang. Dapat malam, besok siangnya atau besok sorenya tayang. Jadi pengerjaan itu sehari. Ya, pengerjaan sehari. Ya sebenarnya apa sih yang bisa diselesaikan dalam satu hari? Tuh. Belum trackingnya, belum dikerjain, belum apanya. Kalau menurut saya kesalahan terbesar adalah kita kalau masuk ke dunia sinetron, karena memang kulturnya seperti itu. Gitu. Jadi ya memang apakah budgetnya juga kecil ya pasti juga. Di mana mereka mengerjakan VFX dalam satu hari ya salah satunya efisiensi budget kan gitu, dan di mana semakin cepat mereka semakin cepat menghasilkan uang. Jadi memang tujuan mereka murni uang yang maksudnya di dalam industri sinetron, di mana cara cepat membuat bukan produk mungkin ada nilai seninya, tapi tujuan dan prosesnya itu sepertinya tidak mengarah ke sana gitu, mengarah ke ya making money gitu. Sementara kita juga pengen making money, cuman gimana kita gairah kita tetap bertahan di dunia VFX, itu kita memuaskan diri kita sendiri juga dengan membuat suatu hal yang menurut kita bagus gitu ya. Kita senang sendiri kalau nontonnya, kita bangga nontonnya gitu, enggak yang sekedarnya mengerjakan sesuatu. Gimana kita bisa detail dalam setiap karya-karya yang kita buat. Gitu. Makanya saya hindari itu
industri sinetron ya. Saya masuknya ke iklan dulu, terus ke film karena mereka menuntut kualitas yang sangat bagus. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, ini sebenarnya banyak yang kayaknya yang baru mau belajar. Suaranya jelas nggak, Mas? Jelas Mas, jelas. Ini kayaknya banyak yang baru mau belajar nih, yang bertanya. Jadi mungkin tips dari Mas Gaga, Mas, kalau misalnya buat yang baru mau belajar, baru mau memulai gitu ya, itu mulainya tuh dari mana bagusnya tuh? Maksudnya mungkin mereka lebih ke softwarenya apa, mulai dari mana gitu kan, terus yang tadi Mas Gaga bilang kan lebih bagus fokus di satu tempat ya, itu ya. Antara spesialis atau generalis yang seperti itu tuh Mas. Mungkin tips ini deh, tips singkat aja dari Mas Gaga kalau untuk teman-teman yang baru mau banget belajar gitu dari awal. Tips singkat dari Mas Gaga nih. Yang baru jadi belajar. Kalau tips gitu ya. Tips untuk memulai, ya kita berangkat bisa ada dua ya. Kalau saya sendiri kan dari CGI ya, dari 3D animation sebenarnya. Dan saya juga bisa membuat 3D animation seperti ya kalau kita lihat 3D animation kita juga suka buat juga di iklan gitu ya. Tapi juga ada yang bisa berangkat juga dari CGI ya. Bisa dari CGI, digital compositing atau jadi VFX artisnya gitu. Nah itu bisa belajar After Effects aja sebenarnya itu udah bisa membuat visual effect sebenarnya. Bahkan di After Effects itu juga ada beberapa partikel, ada beberapa basic compositing, bahkan mungkin bisa bikin yang udah main advance ya di After Effects. Tapi memang After Effects itu bukan software standar Hollywood gitu ya, atau mungkin untuk yang untuk pembuatan VFX yang lebih proper lagi gitu. Jadi kalau mau ada software lain yang emang lebih punya kapasitas untuk menghandle visual effect, terutama kalau dengan kalau di spesifikasinya VFX itu color space-nya aja udah lain gitu, istilah itu dia tuh white gamut gitu, dia lebih luas gitu, cakupan warnanya lebih dalam gitu, bukan hanya kayak yang kita pakai biasa di animasi gitu, karena dengan warna realistik itu lebih kompleks gitu ketimbang warna-warna kartunnya di dalam 3D animation biasa gitu misalnya. Nah itu, dan After Effects sendiri sebenarnya kan lebih unggulnya itu di motion graphic gitu, bukan di visual effect, walaupun emang pengguna visual After Effects itu banyak menggunakan itu di visual effect dan lumayan bagus juga, saya nggak bilang jelek gitu. Cuman ada limitasi yang ketika misalnya kerja di resolusi 4K misalnya, terus misalnya ya tadi dengan color space tertentu dia udah nggak jalan, mungkin format file tertentu udah nggak jalan. Sementara ada software lain yang lebih advance, bisa punya kapasitas yang lebih baik atau punya speed yang lebih baik gitu dengan prosesnya dan efisien gitu. Karena cara kerjanya bukan layer atau precom yang ada di After Effects, tapi dengan node base gitu. Jadi node base ini kenapa lebih lebih efisien, lebih efektif, karena jumlah shot di VFX itu ratusan gitu, beda dengan film ya. Kalau di film ya VFX itu bisa ratusan, dan dengan node base itu node-nya itu bisa dipakai buat setiap shot lain. Jadi kalau kita udah bikin satu pola node, kita bisa pakai untuk setiap shot yang kita sedang kerjakan. Bahkan kalau di industri internasional juga nggak pakai After Effects ya untuk compositingnya, untuk animasi bahkan bukan VFX. Gitu. Untuk animasi aja mereka pakai yang node base juga. Kenapa? Karena jumlah shot di animasi pun sama banyak gitu. Jadi dengan node base itu lebih efisien gitu pengerjaannya, gitu. Karena si pola yang dibuat di dalam rangkaian node itu bisa dipakai di setiap shot lain yang mirip gitu, yang sejenis atau di scene yang sama, kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, waktunya udah mau habis.
Oke, selamat malam Mas Gaga. Saya Dea, mahasiswa dari Jogja. Tadi di materi sempat ada penjelasan tentang rotoscoping. Kebetulan saya suka membuat animasi rotoscop juga. Apakah studio film atau animasi di Indonesia sudah pernah membuka intern untuk bagian rotoscoping? Terima kasih. Nah, gimana tuh Mas Gaga? Jadi rotoscoping di 3D animation sama VFX itu beda ya. Kalau di 3D animation, rotoscoping itu kita menirukan gerakan objek 3D ke live shoot secara tracing gitu ya, ngikutin pergerakannya frame by frame atau gimana karakter kita ngikuti objek atau orang di live shoot gitu ya. Itu rotoscoping di dunia 3D. Sementara di VFX itu justru yang tadi memisahkan objek objek yang ada di saat live shoot supaya terpisah dari objek-objek lain yang ada di live shoot juga. Jadi kenapa harus dipisahkan, yang tadi harus itu kan kadang-kadang kita memasukkan elemen lain di belakang objek di live shoot itu. Terus apakah ada intern? Untuk itu ada jelas, bahkan ada pelatihannya di Ainaki juga deh kalau nggak salah. Nah itu ada perusahaan khusus ya, kebetulan kita bukan perusahaan khusus di situ, ada misalnya WWI ya kalau nggak salah, WWI itu Wonder World Indonesia ya kalau nggak salah, atau Castle Animation ya. Castle kan mungkin ada yang tahu ya, Castle. Nah itu di sana dia memang mengerjakan rotoscoping dan clean up. Nah, bisa coba dicek aja. Kebetulan mereka juga anggota Ainaki juga. Jadi mereka salah satu lah yang bikin perusahaan khusus untuk rotoscoping. Dan biasanya perusahaan rotoscoping ini dicari juga secara internasional ya. Jadi perusahaan Hollywood itu nyari kemana-mana. Biasanya banyak dikerjakan sama perusahaan-perusahaan India ya untuk rotoscoping. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dicari aja itu, bahkan kalau nggak salah ya dapat uang sakunya juga. Kalau mau dapat intern, oke tuh sih. Iya. Oke. Mungkin dari Mas Gaga ini Mas, pesan wejangan dari Mas Gaga nih untuk teman-teman di sini yang mereka baru memulai atau baru mau melamar pekerjaan, nyusun portfolio gitu kan, membuat CV. Nah itu mungkin Mas Gaga pesan-pesan wejangan dari Mas Gaga untuk teman-teman nih gimana Mas? Ya tips-tips gitulah Mas. Ya. Kalau CV atau mungkin portofolio, demo reel gitu ya, ya pastinya banyak sih ya tips kayak gitu yang udah pernah banyak orang buat gitu. Ya kita masukin apa-apa yang terbaik, dan kita juga usahakan kita nyampe level yang memang sudah layak di dalam dunia industri gitu ya. Kita lihatlah, kita punya satu aja yang memang kelihatan udah masuk gitu, ketimbang banyak gitu. Kadang-kadang kita pengen banyak gitu, tapi jelek semua percuma gitu. Mendingan punya satu yang paling bagus gitu kalau di dalam portofolio, bahkan cuma satu aja itu udah cukup buat mereka untuk menjadi alasan menerima kamu gitu. Jadi buat mereka impresif lah itu, walaupun dengan satu karya gitu ya. Tapi kalau memang banyak dan bagus semua ya keren banget gitu kalau bisa kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan kita untuk bikin satu karya yang bagus itu butuh effort dan waktu yang panjang. Mendingan bikin satu tapi nendang gitu daripada banyak gitu. Daripada banyak tapi semuanya ini kamu nggak bakat gitu. Jangan sampai mereka justru punya penilaian kayak gitu. Jadi kalau dulu strategi saya bikin karya yang terbaik yang saya bisa buat. Saya lihat apa yang orang lain udah buat di dunia industri, saya coba dapetin lah ke sana. Tergantung kamu masuknya kemana dulu nih, kan? Ke iklan, film, ke animation, kan itu beda. Ya kita lihat dulu, pelajari nih studio yang menjadi target kita untuk memulai karir, gitu ya. Mereka tuh butuhnya seperti apa sih, gitu. Jadi ibaratnya mau pacaran kan kita juga lihat dulu dong, maksudnya dia sukanya apa gitu kan, jangan sampai apa yang diperlukan dengan apa yang kita bisa itu nggak match gitu. Kurang lebih kalau tips di untuk CV atau portofolio, dan ya biasalah mungkin email pun yang lengkap gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga sering
sering ngeliat gitu ada email yang nggak lengkap gitu. Ini ngirim CV tapi nggak ada isi emailnya gitu, cuman ngirim CV aja, terus ini maksudnya ngirim CV buat apa gitu, buat koleksi kita atau apa gitu kan. Kalau entah itu mau melamar jadi apa gitu kan, gitu juga perlu penjelasan gitu ya. Kadang-kadang kita nemuin juga yang model kayak gitu juga gitu ya. Terus tips lain mungkin atau mungkin pesan ya yang jelas yang kita buat di komputer itu, apapun itu yang kita kerjakan di VFX atau CGI itu kan karya seni gitu ya. Jadi kita belajar teknis juga sangat penting gitu ya, bahwa kalau kita nggak bisa teknisnya juga ya kita nggak bisa bikin apa-apa juga. Tapi hasil akhirnya ditentukan sama pengetahuan kita juga di bidang seninya juga, jangan lupakan itu. Jadi di artistik gitu ya, kalau memang ya hampir semua hasil akhirnya pokoknya di seni gitu ya. Gitu. Nah, jadi belajar juga untuk hal yang sifatnya artistik gitu. Entah itu kalau misalnya kita mau belajar desain juga bagus gitu. Mungkin ada yang belajar juga fotografi juga akan menjadi modal buat di karir juga gitu. Terus juga sinematografi tentunya ya, misalnya karena pastinya kita bersinggungan dengan itu semua, dengan istilah-istilah film gitu kan di dalam pembuatan animasi ataupun visual effect. Jadi ya itu perbanyak kenalan di bidang yang lain juga, walaupun sekedar pengetahuan ya, bukan menjadi ahli gitu. Itu sih kalau pesan dari saya gitu. Dan yang satu lagi ya sabar tadi ya, sabar itu yang paling penting. Terus tentukan tujuannya kita belajar gitu. Kadang-kadang kita nggak fokus karena nggak punya tujuan. Kita tentukan dulu kita mau kemana, mau jadi apa. Jadi semua perjalanan kita akan mengarah ke tujuan tadi gitu. Jadi kita bisa lebih konsisten gitu dalam belajar. Karena yang sulit itu menjaga konsistensinya itu kan. Itu sih mungkin. Ya. Oke, wah. Nggak nyangka, kita udah 1 jam lebih. Iya. Nggak berasa. Iya. Nggak berasa kita dengar dari Mas Gaga, sharing-sharingnya luar biasa. Terima kasih banget Mas Gaga buat ini ya, buat sharing-sharingnya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah merasakan ini manfaat dari sharingnya Mas Gaga? Kalau misalnya dirasakan bermanfaat, mungkin boleh tolong ditulis juga di kolom chatting biar Mas Gaga tahu, oh ya Mas, sangat bermanfaat gitu kan. Jadi biar Mas Gaga tahu gitu ya. Oh, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Oke Mas Gaga, terima kasih banget. Mungkin sebelum kita tutup sesinya, kita foto bareng dulu ya. Jadi buat teman-teman yang bisa buka video kameranya, silakan bisa dibuka juga ya. Kita adakan sesi foto bareng singkat. Saya coba lihat dulu, biasanya kalau udah makin ke belakang-belakang, makin ini, banyak yang nggak buka video. Saya coba lihat dulu ya, saya coba sortir dulu. Oke, teman-teman siap semua? Sepertinya yang di halaman depan aja nih yang kelihatan nih. Yang belakang-belakang udah banyak yang muncul juga kayaknya. Iya. Oke. Kita foto ya. Ya nggak apa-apa, yang nggak punya webcam nggak apa-apa. Ya nggak bisa nggak apa-apa. Ya, it's okay. Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oh, yang di sebelah, yang di ini kapan-kapan kayaknya kita bisa adain sharing lagi nih sama Mas Gaga nih. Mas, ini banyak banget nih yang bertanya-tanya, antusiasmenya itu berasa banget, Mas. Oh, ya. Banyak banget yang mau belajar dari Mas Gaga nih, luar biasa. Itulah, nanti kita coba jadwalin lagi lah ya. Mudah-mudahan ada waktu. Kita coba jadwalkan, atau mungkin bisa ini ya, bisa barengan sama Mas Krisli juga ntar, sharing-sharingnya. Boleh juga, boleh. Iya. Seru kayaknya. Bisa seru. Film. Oke, ini lembar yang kedua ya. Oke ya, lanjut ya. Yang masuk ke halaman kedua, 1, 2, 3. Iya.
Terus coba lagi lihat lagi. Ketiga, oh ini udah nggak ada video kamera semua. Oke, teman-teman, thank you semua buat waktunya, buat kehadirannya. Terima kasih semua ya. Khususnya terima kasih buat Mas Gaga yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Dan terima kasih juga sama Mas Bernard yang sudah membantu untuk menyortir, mendukung, mensupport acara ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara lain waktu. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang ini ya, yang tidak disengaja yang sudah dikatakan. Saya mohon maaf. Oh ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab itu mohon maaf juga ya, karena waktunya emang cukup singkat, jadi kita belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semua. Jadi kita akan adakan lagi di lain waktu ya acara ini. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Gaga. Terima kasih sekali lagi Mas Gaga. Terima kasih Mas Bernard. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di acara yang sama di lain waktu. Bye-bye semua. Terima kasih. Dadah. Thank you semua. Bye-bye.